Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Ini adalah merupakan forum ngabuburit atau tadarus ilmu yang dimana kita memang sudah mengagendakan untuk di bulan Ramadan ini setiap hari, hanya kecuali hari Minggu kita ada agenda tadarus ilmu atau yang di labeli tajuk dengan tajuk ngabuburit. Jadi ini adalah pertemuan ketiga dengan tema Semarangan. Kebetulan kita adalah ada di home base-nya adalah di Semarang, jadi kok kayaknya kurang lengkap kalau kita tidak berbicara soal wilayah ataupun dinamika masyarakat Kota Semarang. Pada kesempatan ini nanti kita akan berbicara lebih pada cerita-cerita kecil daripada Kota Semarang, baik itu wilayah tradisi ataupun karakteristik masyarakatnya, dan tentu nanti kita mungkin akan berbicara juga menyinggung soal historikalnya, kira-kira Semarang ini itu seperti apa, kota Semarang ini apa sih yang menjadi ciri khas daripada kota Semarang ini dibandingkan kota-kota yang lainnya. Kebetulan sore hari ini kita ditemani oleh Mas Bintang, Adrianus Bintang. Jadi beliau adalah dosen Unika ya Mas ya? Saya sebagai warga Kota Semarang. Oh iya, sebagai warga Kota Semarang. Baik, biar lebih cair gitu, jadi kita sebagai warga, saya warga yang berdomisili di Semarang, dan Mas Bintang adalah warga asli Semarang. Jadi status kita lepas yang mana? Lepas sama orang Semarang, Mas. Betul, iya. Ya, Mas Bintang ini kecil dan besar di Semarang ya Mas Bintang. Betul, Mas. Saya tuh malah kalau ini selamat sore dulu untuk semuanya. Sebetulnya kalau dikatakan asli itu gimana? Definisi asli. Soalnya saya itu lahir dan besar di Semarang, tapi orang tua saya itu tidak asli Semarang. Jadi bapak saya itu dari pihak kakek dari Cepu, dari pihak ibu itu dari Solo. Jadi nenek saya dari bapak itu Solo. Mama saya itu, kalau bapak saya lahir di Cepu ya, mama saya lahir di Blora, tapi orang tuanya itu numpang lahir aja masih di Blora. Tapi bapaknya mama saya itu Surabaya, mamahnya mama saya itu Jogja, tapi aslinya leluhurnya itu dari Kaligeseng, makamnya di sana semua di Purworejo. Gitu. Jadi bapak ibu saya itu ya pendatang. Jadi nggak benar-benar asli juga sebenarnya. Iya. Kalau orang tua ya. Orang tua tidak betul-betul asli karena pendatang. Tapi kalau saya memang lahir dan besar di Semarang, malah justru lebih asli orang-orang Tionghoa di Pecinan daripada orang tua saya. Oke. Jadi mereka malah justru orang asli Semarang gitu, daripada orang Jawa. Misalnya kayak jenengan, Mas Yono itu kan migran tuh. Iya. Emang wong Jawa, tapi kan bukan asli Semarang gitu. Jadi Iya. konsep asli itu bukan masalah etnis atau ras, tapi masalah lokasi ya kalau menurut saya gitu. Dalam konteks ini. Jadi ya memang lahir besar Semarang, Mas. Asli. Nah, ini kita kayaknya harus definisi asli itu sendiri, Mas Bintang. Karena kalau saya melihat kan asli itu bisa memang dia terikat dengan secara kultur, juga terikat secara geografis atau secara lokasi lah ya. Dia sekalipun mungkin tidak lahir di situ, tetapi kalau besar dan lama di situ, dia sudah terikat secara bahasa. Betul sekali. Kalau saya itu melihat orang dikatakan asli atau tidak itu kalau sudah punya engagement ya apa? Keterikatan dengan kultur setempat gitu Mas. Jadi tidak hanya soal yang natural ya. Etnisitas kan dia kan natural ya. Tapi juga soal ya dia punya keterikatan, mungkin dia juga turut membangun
situasi sosial, situasi ekonomi yang ada di tempat itu gitu. Jadi Mas Yono ki ya sudah asli Semarang Mas Yono. Menurut saya 10 tahun meskipun saya. udah 10 tahun apalagi sudah asli Semarang mungkin menemukan cintanya di Semarang. Nah, itu kan Itu hal yang lain kalau tapi Mas Bintang, saya kira menarik tadi Mas Bintang menyinggung bahwa ternyata orang tua itu, mama itu Blora, lahir di di Blora. Blora, papa itu di Lahir di Solo. Cepu. Oh, Cepu. Ini kan punya karakter yang cukup berbeda. Iya. Cepu dan Blora ya. Cepu yang Blora, tapi dekat secara ini. Iya. Yang Solo itu ini. Kalau bapak itu Cepu, tapi orang tuanya yang bapak memang Cepu, ibunya dari bapak dari Solo. Kalau mama itu lahirnya aja numpang lahir di Blora, tapi orang tuanya dari Surabaya dan dari Jogja. Oke. Nah, Mas Bintang, apa menjadi orang Semarang itu apa yang Mas Bintang rasakan? Menjadi orang Semarang. Kalau saya kan awal ke Semarang itu kan tentu karena saya orang Jawa, terus tetapi juga punya tradisi yang cukup berbeda. Bahasa saya kan Sunda, sedangkan itu tentu secara kultural kan sangat berbeda. Jadi punya dua istilahnya. Satu sisi saya masuk etnis Jawa, tetapi secara bahasa lebih kaya, Pak. Nah, itu saya menyesuaikan di Semarang itu agak kesusahan, Mas. Karena seakan-akan secara etnis kan saya harus punya sense untuk adaptasi cepat dengan kultur Semarang. Nah, Mas Bintang sendiri, perasaan yang Mas Bintang rasakan menjadi seorang Semarang itu bagaimana? Jadi orang Semarang ya. Kalau saya ya merasa jadi orang Semarang itu, orang-orang Semarang ini gimana ya? Cuek kali ya mungkin ya. Secara kultur tuh dia lebih ke cuek gitu ya. Dalam pergaulan mereka lebih cuek. Lalu juga lebih ya gampang membaur gitulah ya. Ini saya kasih contoh nih gini Mas, contohnya. Tapi mungkin ini gejala umum saja ya. Misalnya di tempatnya bapak saya, misalnya tempatnya di rumah orang tua saya di area Mukti. Itu papa saya itu kan kami kan dari keluarga Katolik. Tapi sejak saya SD, SMP itu jadi RT. Bapak saya dipilih jadi RT. Sampai saya bosan Mas, karena kan yang ngetik undangan dulu kan masih belum WA ya, ada undangan itu yang ngetik mama saya, tapi saya suruh naik sepeda, suruh memfotokopi terus saya nyebarkan satu-satu ke rumah. Tapi poinnya itu gitu. Setelah itu pun juga warga-warga ya yang jadi RT ya ada yang Kristen, Protestan, kemudian ada yang Islam juga. Di tempat saya sekarang tinggal nih di Bukit Kencana Jaya, di Matasa itu juga Mas. Jadi RT-nya ya pernah Kristen gitu. Sekarang RT-nya Muslim, tapi bendaharanya sama sekretarisnya orang Kristen. Jadi saya kok melihat warga Semarang itu lebih terbuka ya. Warga Semarang itu lebih terbuka terhadap ya perbedaan Mas, terhadap perbedaan kultural ya, baik itu agama atau etnis. Mungkin saya nggak tahu, mungkin secara sejarah dulu Semarang itu memang sejak awal terbentuknya itu lebih sebagai pasar ya, mula-mula pasar yang jadi kota, bukan kota yang punya pasar. Mungkin gambaran saya gitu. Kalau kebanyakan orang kan bilang bahwa Semarang itu cukup multikultural. Maksudnya riset-riset yang ada, saya kok melihat bahwa memang Semarang relatif minim untuk orang yang masyarakatnya cukup multikultural. Nah, apakah Mas Bintang juga sudah cukup mengalami mungkin sejak pendidikan yang multikultural, mungkin sudah bahkan sejak dalam pendidikan mungkin sudah diperkenalkan. Iya Mas. Contoh multikultur contoh paparan multikultural itu ketika misalnya jadi itu contohnya itu salah satunya. Lalu kemudian waktu saya sekolah SD itu memang SD Katolik, tapi kan SD itu kan dulu berada di tengah kampung ya Pak. Jadi teman-teman saya itu banyak yang teman-teman kampung itu banyak, teman-teman sekolah saya itu banyak yang Muslim juga Mas di situ. Jadi ya campur ya, ada yang Tionghoa, ada yang Jawa.
ada yang orang Katolik, ada yang Kristen juga, tapi ada juga yang Islam. Tapi ya namanya anak kecil kan tidak terpikir ya, tapi setelah sekarang besar berefleksi itu ya, oh berarti memang mengenal yang lain itu sudah sejak lama. Yang paling mudah ya itu tadi nonton sepak bola. Sampai sekarang itu saya manggil anak saya kalau main sama tetangga itu naik maghrib. Sampai sekarang bukan patoknya bukan jam ya, jam 5 jam 6. Sama istri saya juga, jadi pokoknya naik wes maghrib diundang ikut saya panggil balik, ayo pulang nih maghrib gitu. Ngomongnya ini maghrib gitu, bukan ini jam 6 kan. Ngomongnya ini maghrib gitu. Jadi ya praktek-praktek yang untuk umat muslim itu praktek keagamaan, tapi untuk orang yang bukan Islam karena ya sudah biasa itu jadi keseharian jadi bagian hidup gitu ya, itu menjadi bagian hidup yang merah ono ki bingung sebenarnya di Filipina mas, jadi ya bingung orientasi waktunya tuh gelap gitu, jadi nggak ada gitu gitulah kira-kira itu contohnya. Tapi Mas Bintang tadi kan kalau ini saya lihat kan di Semarang itu pengelompokan Cina atau pecinan ya, pecinan itu kan bagian dari di situ banyak kelompok keluarga Tionghoa, tapi apakah itu ada yang berbeda karena saya lihat kan pada umumnya tanda kutip diidentikan kalau Cina itu lebih mendominasi di sektor ekonomi gitu. Tetapi etnis Jawa lebih ke struktur pemerintahan. Apakah itu juga terjadi di Semarang? Mungkin iya, mungkin itu gejala umum ya mungkin ya. Mungkin itu gejala umum, terutama saya nggak tahu, kalau saya baca sejarah, saya bukan orang sejarah, tidak punya wewenang ilmiah menjelaskan, cuman saya pernah baca-baca aja. Oke. Kalau ya dari yang saya baca itu kan pecinan itu kan dibuat setelah geger pecinan 1740 1744 itu kan. Lalu karena Belanda, jadi dulu konon katanya orang-orang Tionghoa itu dulu ya udah di kampung-kampung gitu tinggalnya campur baur nggak karuan sama orang Jawa gitu. Tapi karena peristiwa geger pecinan besar itu yang merepotkan Kesultanan Mataram ya pada waktu itu, dan dan VOC juga. Nah lalu akhirnya orang-orang Tionghoa itu digetokan, jadi disuruh tinggal di sebuah geto, istilah gitulah, di sebuah kampung khusus supaya bisa dikontrol. Kalau mau keluar dari kompleks pecinan itu harus ada suratnya. Nah gitu kira-kira gitu. Ini kalau nggak balik, jadi jelas gitu loh, ini jangan-jangan keluar untuk melakukan konsolidasi untuk gebuk VOC gitu ya kan. Nah harus makanya. Jadi kalau menurut saya ya tinggal di pecinan itu ya karena mula-mula mungkin dibentuk oleh Belanda ya, ada kampung ada didisiplinkan, ada kampung Melayu kalau di Jakarta, di sini juga ada kampung Melayu, ada kampung Makassar, kampung Bali, kampung Ambon dan seterusnya. Karena dulu kan mungkin mereka mercenary ya, prajurit daerah gitu. Jadi gitu ya. Tapi kan sekarang kalau kita lihat kan orang Tionghoa udah membaur kan Mas. Sudah ya di mana-mana lah, maksudnya di perumahan ada, di kampung-kampung juga ya juga ada lah, di mana-mana sudah ada. Di pasar juga sudah. Di pasar juga sudah lah. Kalau saya punya teman tuh rumahnya Serayu. Serayu itu jalan apa tuh namanya? Dekat jalan Citarum itu, apa namanya? Jalan Dokter Cipto. Kompleks Serayu, Musi, Sadani, nama sungai itu sudah nyampur nggak karuan di kampung itu ya, orang Tionghoa, orang Jawa gitu. Itu jadi seperti itu Mas. Kalau saya kok melihatnya bukan kepada perbedaan etnis tapi ke kelas sosial. Gitu. Jadi ya ke kelas sosial ya, jadi bukan perbedaan etnis ya. Ya nek Jawa sugih ya kumpulnya karo wong Tionghoa sugih gitu. Jadi bukan kelas sosial itu loh Mas. Lah kalau Anda misalnya saya kan sering main ke angkringan-angkringan itu, Gojek, Bapak Gojek. Lah untuk Bapak Gojek itu Grab itu banyak juga loh yang orang Cina. Oh iya. Iya banyak Mas. Itu minum es teh gitu di angkringan seberangnya gereja Atmodilora itu kan ada angkringan kalau siang itu. Pada nongkrong di sana. Nah ini menarik Mas Bintang, karena seringkali kita kalau bicara soal jaminan atau
kesetaraan anti diskriminasi, kita kan selalu membayangkan etnis Tionghoa secara umum. Apakah dalam lingkaran internal sendiri itu juga sebenarnya sudah ada stratifikasi itu? Maksudnya kayak Tionghoa yang memang secara ekonomi ya berbeda untuk perkumpulannya gitu. Kalau saya lihat ya kayak gitu mas. Kalau tidak hanya Tionghoa saja sebenarnya. Tidak hanya Tionghoa mas. Jadi perbedaannya itu perbedaan pendapatan. Kalau bukan hanya perbedaan pendapatan. Kalau saya lihat itu ngumpulnya bukan berdasarkan preferensi ras ya, tapi preferensi makan di mana misalnya. Kan kalau orang ngumpul kan makan di mana? Bayar ciak yang ngendian kan. Tapi kan makan itu kan butuh duit mas. Ya. Orang yang mau makan di mall kan larang tuh mahal, padahal pangannya enak, tapi kan larang. Lebih baik, tapi jadi orang yang punya uang untuk makan di mall ya kumpul sama orang yang punya uang untuk makan di mall gitu. Gitu. Tapi yang mau makan yang bisanya makan di warteg misalnya ya kumpul sama yang makan di warteg gitu. Kalau saya melihat gitu, soalnya kan makanan itu kan penting ya. Orang Jawa kumpul ya makan, orang Tionghoa kumpul ya makan. Jadi naik kumpul kuwi makan lah, makannya di mall wah ya mengko sik duitnya cekak ya gitu. Jadi aku kumpul sama yang sama-sama kayak gitu kan. Kalau saya melihatnya gitu, berdasarkan pengalaman saya, karena saya dulu SMA kan juga campur ya. SMA swasta, dulu SMP saya SD SMP SMA kan Katolik, jadi ya campur gitu mas. SMP kan enggak main-main ke mall kan enggak kan. SMP ya pulang gitu. Tapi kan SMA kan kelihatan dari situ kan. Kumpulnya tidak berdasarkan etnis kalau saya melihat, tapi ya berdasarkan kepemilikan akses terhadap sumber daya ekonomi itu kalau saya melihatnya. Gitu. Dan masih memang ya itu yang tampak di Semarang juga. Memang saya melihat beberapa memang tidak ada pemisahan ras ya dalam meskipun ada kampung Pecinan, kampung Melayu, tetapi di situ juga ada juga kok orang yang Jawa berpenghuni di situ. Iya. Cuman kok Mas kebetulan kalau saya lihat itu wisatawan ataupun kunjungan itu sementara masih lebih banyak berkunjung ke Pecinan ketimbang ke Kota Lama. Padahal kan ini adalah dua situs yang berbeda, yang sama-sama penting. Pecinan juga punya situs sejarah dan juga Kota Lama, mulai dari bangunan-bangunan. Iya. Apa yang menjadi ini kan orang akan lebih menarik meneliti Pecinan ketimbang Kota Lama atau Kauman. Sepertinya begitu. Sepertinya begitu. Iya. Neliti Kota Lama ya neliti dokumen ya mas. Dokumen ya. Mungkin karena jarang ada yang tinggal di Kota Lama, karena kan wilayah pariwisata. Jadi meneliti kebijakan pemerintah terhadap pariwisata. Tapi kalau meneliti Pecinan ya meneliti orangnya. Lalu kenapa enggak Kauman? Itu menarik. Kenapa enggak Kauman Pekojan? Karena kan di sini kan Pekojan, Pecinan, terus Kauman gitu kan. Ya. Itu menarik mas. Kenapa kok enggak meneliti Kauman? Ya kayaknya kita perlu meneliti kita berdua. Iya itu. Karena enggak biasanya kan meneliti Semarang ya Kauman Pecinan yang lebih tema besarnya gitu. Tapi mungkin ya mas, dugaan saya itu penelitian tentang Tionghoa itu mulai terangkat setelah 98 dugaan saya. Iya. Jadi mungkin ya orang meneliti Pecinan Semarang tertarik karena ya komunitas Pecinan lebih nampak mungkin ya. Mungkin itu lebih nampak, misalnya membuka diri untuk Semawis cuma Sabtu Minggu misalnya pasar Semawis itu. Jadi mungkin lebih nampak, mungkin ya mas, dugaan saya demikian. Saya tuh juga pengen mas masuk ke Kauman, cuman ya gimana ya, saya juga tidak ada teman yang tinggal di sana. Kalau Pecinan kan ada, saya punya teman di SMA misalnya juga di Pecinan. Tapi kalau di Pekojan misalnya, di Kauman itu sebetulnya juga menarik. Orang kan susah membedakan ya keturunan Arab, keturunan Pakistan misalnya. Kalau Pekojan kan keturunan Pakistan misalnya, itu kan susah. Padahal makanan Semarang itu kan kaya karena campuran ya, Jawa, kemudian ada rasa Arabnya mungkin,
Istana mungkin, Tiongkoknya juga mungkin, jadi mungkin lebih. Tapi menarik itu Mas, jarang ada yang meneliti tentang Kauman. Kayaknya mungkin suatu saat jenengan harus harus berkolaborasi dengan orang Semarang. karena itu menurut saya memang Semarang itu tidak akan habis Mas Bintang. Maksudnya tidak akan kehabisan bahan untuk meneliti Semarang gitu, karena meneliti pecinan aja kita bisa dari ragam perspektif. Misalkan kita bisa dapat kok struktur bangunannya yang tidak berbeda, kan tidak terlalu memunculkan desain Tionghoanya gitu di situ. Itu kan sangat berkarakter sendiri di Semarang. Lalu soal hibriditasnya bahwa memang tidak ada pemisahan, jadi seakan-akan atau memang karena Semarang tidak terlalu fanatik dengan kulturnya itu yang tadi Mas Bintang di awal, bahwa kita seakan-akan cuek dengan kultur atau identitas Semarang itu sendiri. Mungkin ya Mas, kalau Surabaya kan bonek gitu, arek Surabaya. Tapi nek Semarang kita ya senenangine gitu ya. Kenapa ya, saya juga bingung. Nek Jogja kan jelas identitasnya Kesultanan, Jakarta gitu. Tapi kalau Semarang identitasnya apa ya? Saya juga bingung ya. Karena dari bahasa aja saya belum bisa memisah, belum bisa kalau ketemu ya gini, oh ini orang Semarang. Tapi kalau ketemu orang Surabaya itu kelihatan gitu. Solo misalkan. Nah Mas Bintang yang kebetulan masih punya irisan ini, jadi kelihatan. Tapi Semarang itu apa yang yang menjadi pembeda dari kota-kota lainnya gitu, maksudnya dari konteks bahasa atau dari konteks kultur itu. Kalau soal penduduknya kita tahu lah apa, terdapat multikultural banget. Bahasa yang mungkin itu Mas, kata-kata itu sama kakek sama kalau miso Mas. Oh iya. Wah, itu kayak aneh. Maaf ya. Nah itu bagi teman-teman ini memang kita harus ini namanya penelitian partisipatoris. Kalau gak disampaikan itu kan ya gitu Mas. Pas saya di Jogja itu kan saya ya lumayan lama di Jogja, hampir 8 tahun di Jogja. Itu saya sering kalau teman-teman Jogja itu sering ditertawakan karena kalau ngomong ya iya gitu. Endes gitu, nah misalnya gitu. Terus kalau ketemu saya gitu, endes gitu, tiba-tiba gitu. Terus saya bingung, terus saya jawab kan, oh lah, karena orang Jogja menurut saya aneh, lucu gitu loh ngomong kok. Tidak ada penekanannya. Kalau kan ada penekanan di gitu. Tapi kalau kan nah gitu. Jadi yang membedakan ya mungkin yang kalau di Jogja, teman-teman Jawa yang di Jogja itu bisa lihat, oh ini orang Semarang karena ada kata nya itu. Terus kalau miso juga mungkin beda ya, karena kata kosakata tadi itu kayaknya mungkin natif Semarang itu mungkin itu kosakata. Kalau yang lain apa ya? Kalau kultur yang lain apa Mas? Makanan mungkin ya? Makanan apa Mas contohnya? Mungkin makanan, mungkin apa ya? Yang terkenal ya lumpia itu mungkin ya. Lumpia yang konon katanya kan makanan hasil dari pertemuan kebudayaan itu. Pertemuan kebudayaan antara Tionghoa Peranakan sama Jawa ya. Terus jadinya lumpia itu. Tapi waktu saya di Filipina itu ada lumpia loh Mas. Namanya juga lumpia. Namanya lumpia, tapi isinya enggak bung itu bukan dari bung ya. Bukan dari bunga udang itu bukan. Tapi isinya lumpia bentuknya kayak gitu. Tapi ya lumpia Semarang ya terbiasa deh. Apalagi Gang Lombok. Gang Lombok itu kan legendaris. Sudah 4 keturunan. Sudah 4 generasi. Betul, generasi. Iya, itu kalau kita ngomongin makanan kuliner, kenapa Semarang menjadi kota lumpia, tapi juga kota atlas? Nah, itu Mas. Tapi lebih populer kota lumpianya kan?
Kalau Semarang. Iya. Kalau Atlas itu kan aman, tertib, lancar gitu. Oke. Asri, sehat gitu kan. Dulu kan ada tagline-nya gitu ya. Iya, iya. Jogja berarti nyaman gitu. Nah. Kalau Semarang itu Semarang kota Atlas. Sampai ada taksinya. Itu kalau saya tidak salah, waktu saya kecil itu wali kotanya Pak Sutrisno Soeharto itu yang mempopulerkan tagline. Kalau saya tidak salah ya, Iya. Semarang kota Atlas itu. Itu kayaknya itu gerakan seluruh Indonesia deh, hampir kota-kota besar kan ada gitu. Ada tagline-nya. Ada tagline-nya. Kalau Brebes itu Berbes apa? berhias. Bermas berhias. Nah, Bersih, hijau, apalagi lupa saya sebagai orang. Ya, ya, ya. itu nah kalau kota lumpia mungkin pengen melakukan branding mungkin bahwa Semarang itu bahwa orang datang ke Semarang itu ya makanan. Orang datang ke Semarang itu makanan. Tapi ya sih teman istri saya dulu kerja di Jakarta. Teman-temannya itu kalau pergi ke Semarang yang dituju makanan, Mas. Mereka memang datang ke Semarang bukan untuk menikmati alam sejarahnya. Tidak peduli mereka sama sejarah apa segala macam. Yang dipedulikan kalau ke Semarang adalah makanan. Mereka kesini untuk menikmati makanan Semarang. Beda kalau misalnya mereka ke Jogja. Mereka ke Jogja itu menikmati waktu yang berjalan lambat. Karena kan orang Jakarta waktunya seolah-olah berjalan cepat. Kalau di Jogja kan lempar-lempar nyantai gitu. Iya. Jadi menikmati waktu yang berjalan lambat. Terus menikmati kultur karena kan katanya kan Jogja itu kan bastion kebudayaan Jawa. Jadi menikmati kebudayaan Jawa, menikmati sejarah. Tapi kalau ke Semarang, kata teman-teman istri saya itu ya makan. Pasti makan. Makan misalnya bakmi Jawa yang pakai anglo itu loh. Ya, ya. Nah gitu kan di Jakarta kan pakai mungkin jarang ya. Kalau Semarang kan setiap bakmi Jawa itu kan hampir setiap bakmi Jawa ya pakainya anglo gitu. Nah itu mereka gumun dengan itu, senang gitu makan pakai itu kayak gitu. Ya gitulah. Jadi mungkin itu lah. Nopo yang dipilih lumpia ya mungkin yang populer ya lumpia. Kenapa nggak kota Wiko Babat gitu ya? Nah itu karena kan Wiko Babat juga kan konon khas Semarang juga. Ya, apa bukannya Wingko Babat itu dari Babat Lamongan itu? Nah itu nggak tahu kalau itu. Saya dengar-dengar malah itu aslinya dari Babat Lamongan itu, terus dibawa ke sini gitu. Kayak ini kok kelapanya. Nah itu, karena katanya dari Babat itu terus dibawa sini jadi dari Lamongan ya. dari Lamongan. Kalau apa lagi yang terkenal ya? Bandeng Presto kan Juwana ya. Juwana. Nah, kalau lumpia mungkin memang itu pride-nya Semarang kali ya. Tapi brandingnya Juwana. Bandung Juwana ya di Semarang justru. Dengan Juwana Semarang. Padahal Bandung di Juwana. Juwana ya Pati mestinya. Juwana Pati. Nah kalau kita bergeser ke Mas Bintang ke tradisi. Kalau saya kan awal-awal melihat tradisi sebelum puasa itu kan ada Jogderan. Saya melihat itu kan belakangan justru hanya sebatas seremonial ini aja kan, seremonial wali kota, pemerintah kota, tidak menjadi satu ritus yang sakral. Nah kalau Mas Bintang sendiri gimana melihat itu, maksudnya perkembangan pergeseran ini tuh dari Mas Bintang kecil itu kan pasti ada pergeseran. Iya Mas, dulu tuh setiap ada budaya saya pasti ke sana. Cuman sebagai anak kecil ya saya menikmati pawai karena dulu ada pawai. Dulu selalu ada pawai pas budaya itu dan menikmati nonton Tong Setan. Kayak gitu lah beli pasar. Dan ini Mas, lokasinya kan dulu di Juwana. Dulu kan di sekitar situ ya. Hanya di sekitar situ aja. Pokoknya di pasar Juar itu lah, itu dulu jalannya ditutup di arah ke Kauman itu atau masjid gede Kauman itu. Terus pasar Juar, terus yang simpang berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5 simpang 5 yang depan Hotel Metro itu loh. Oh iya. Di situ sama ke arah Jalan Pemuda itu sudah banyak orang yang jual-jual terus bikin wahana-wahana gitu. Jadi ya dulu apa ya namanya? Pesta rakyat ya. Dulu saya memaknai sebagai pesta rakyat ya.
sebagai Karena orang 2 minggu kan sekarang. iya betul lama banget itu waktu itu. Beli itu tuh apa tuh namanya waktu kecil perahu orang kecil itu yang kapal-kapalan dari Seng yang dikasih lilin itu. Oh iya. Nah itu dulu saya menikmati itu. Jadi setiap duderan ya sampai duderan datang, tapi menikmatinya sebagai yo ini pesta rakyat. Bahwa kemudian ternyata ini bagian dari ritus karena mau masuk bulan puasa ya kayaknya. Itu ya baru sudah gede baca baru tahu. Sudah baca. Betul, baca baru tahu ternyata tuh kayak gitu. Termasuk warak ngendok itu dulu tahunya ya pokoknya warak ngendok. Kayak lu. Ya namanya anak ya bareng-bareng gitu ya. Pawai ada warak ngendok ya orang tahunya bagian anak kecil itu lo warak gitu. Gitu. Dan baru tahu kalau ternyata warak itu nggak ada, maksudnya imajiner. Dan baru tahu juga bahwa itu disputed mas, namanya tafsir atas hewan imajiner yang namanya warak ngendok itu diperebutkan gitu loh. Saya juga baru tahu mas, tafsir itu ternyata diperebutkan. Satu waktu saya sama istri saya itu jalan-jalan waktu ada pameran buku di Kota Lama itu loh. 2019 kayaknya itu saya jalan-jalan ke sana terus saya lihat ada buku Semarang itu tebel. Ya pengen beli mas tapi mahal, ratusan ribu harganya, tebel buku kesenian Semarang. Kotak gitu. Saya baca gitu. Di situ saya menemukan tulisan mengenai warak ngendok itu. Konon katanya dibuat oleh para pemuda dari kampung Purwodinatan. Dari kampung Purwodinatan. Tapi kepalanya itu kambing gitu. Sedangkan banyak orang sekarang itu taunya kepalanya naga. Iya, berubah. Nah, saya nggak ngerti ini jangan-jangan sih bener ki yang mana gitu. Atau mungkin dulu kambing berubah menjadi naga karena ada faktor-faktor eksternal ya, faktor eksternal entah itu politik, ekonomi atau ekonomi politik yang sehingga mengubah tafsir itu, atau dulu naga terus kambing atau gimana, saya kurang tahu. Tapi dari itu terus saya ngobrol sama istri saya, ini disputed ini, maksudnya orang berebut tafsir atas itu gitu. Dan tafsir yang dominan sekarang kalau kita tanya ke anak-anak yang sepantaran kita lah ya, yang taunya ya itu naga, kepalanya naga gitu. Tapi bahwa ada tafsir lain bahwa itu kambing, ya banyak yang tahu ya, kecuali yang kebetulan baca gitu. Iya, karena dari beberapa sejarawan juga itu memang melihat, ada yang bilang kalau sejarawan mungkin lebih pada pendekatan kapan sih mulai dibentuknya awan ini, lalu kan menafsirkan. Tapi kalau orang antropolog tentu berbeda melihat itu. Itu hanya mainan aja gitu, sesuai dengan kenyataan masyarakat kan ini hanya mainan gitu. Tetapi ya memang ada yang bilang itu ada pergeseran paradigma bahwa sekarang ada perubahan kultur sehingga dukderan itu ya yang warak endok yang menjadi simbol, sebenarnya simbol dari tradisi itu memperlihatkan hibriditasnya, tapi dalam bentuknya itu sudah mulai berubah, ada perubahan kultur di sini. Yang tadinya kambing jadi naga katanya, itu ada yang bilang begitu. Perebutan tafsir ya. Nah makanya memang kayaknya harus cari orang yang juga yang tahu soal. Iya betul. Kenapa sebegitu penting itu loh simbol hewan ini untuk menjadi satu karena kan kalau kita mau menggambarkan yang abstrak itu ya tentu butuh simbol ya. Yang mungkin kita mau menggambarkan masyarakat Semarang ya yang melihat dari simbol betul. Mungkin celah atau kekosongan Semarang setelah sekian lama itu ya kita tidak punya sesuatu yang dibanggakan ya. Surabaya bangga, Suro dan Boyo. Suro dan Boyo. Yang artinya ya berani menghadapi bahaya. Lambangnya itu, jadi lambang kotanya kan juga lambangnya itu. Jogja ada simbol kultural yang dibanggakan ya. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu dengan Merapinya, dengan Laut Kidulnya, dengan Tugu Golong Gilitnya itu gitu.
Ya Semarang ini kan ya mungkin kayak jenengan tadi bilang itu ya seolah-olah tanpa identitas, lalu kemudian harus ada identitas, harus ada tradisi yang ditemukan, yang ditemukan dan disepakati ya sebagai tradisi kita bersama gitu. Nah permasalahannya kan kemudian ada sengketa ya mungkin ya, sengketa tafsir gitu, sengketa tafsir atas tradisi yang sebenarnya nggak ada tapi invented, ditemukan secara bersama-sama gitu loh. Karena kan sederhananya Dugderan itu memang ya yang kayak Mas Bintang itu ya hanya terlokalitas di Kalimantan aja gitu. Hanya oh ini mau puasa terus kayak ya udah rame-rame. Sekarang di mana Mas kalau Dugderan? Sekarang itu dimulai dari wali kota, dari balai kota. Wali kota muter ke MAJT terus nanti ini kembali lagi ke Kauman. Terakhir pusatnya di Kauman. Tapi kalau lokasi pasar rakyatnya? Kalau itu di Kota Lama. Kota Lama itu udah di sekitar Kota Lama itu, dekat gedung Papa itu ya? Iya, betul. Itu sudah ramai di situ. Ya itu mungkin karena sudah jadi event tahunan lalu pemerintah ya udah masuk gitu. Panitianya sekarang kayaknya pemerintah. Kalau dulu dari Masjid Kauman. Kalau dulu Masjid Kauman dan hanya sebatas ini aja menyambut bulan Ramadan. Ya, harusnya gitu ya. Karena kan awalnya dari Dugderan. Iya. Konon begitu. Iya, betul. Nah itu ya. Ya berarti dicerabut dari akar kaumannya ya. Iya. Sekarang kayak bukan ya ini saya sebagai orang datang nggak tahu ya. Saya melihat ya memang Dugderan itu ya sudah jadi festival masyarakat Kota Semarang. Ya di satu sisi itu adalah satu tradisi tahunan yang bisa dimiliki oleh siapapun, tapi di sisi lain kan kayak kehilangan nilai historis juga. Bahwa sebenarnya siapa tahu orang-orang yang hadir itu ya tidak tahu sejarahnya. Iya, betul. Kenapa muncul ini? Betul. Malah harus mungkin itu bisa jadi ikon Semarang. Betul. Seharusnya itu. Yang kalau kita kan secara tradisi tetap berkembang, tetapi nilai historis jangan sampai hilang. Betul, Mas. Betul. Secara ekonomi ya tetap berkembang. Tapi bahwa itu bagian dari komunitas Kauman, mula-mula itu tetap harus ada. Iya. Yang itu yang Pak Tuk Bagus juga singgung. Sebenarnya kalau Pak Tuk Bagus kan tidak melihat pada ikon Warak Endok ya sebenarnya. Dia lebih pada tradisi itu. Dugderannya itu. Jadi kalau Warak Endok itu ya hanya mainan anak kecil, hanya ini aja buatan gitu. Itu Pak Tuk Bagus yang lalu kemudian dibikin seolah-olah menjadi memiliki tafsir tertentu. Iya, karena kebetulan memang di Semarang ya tadi persilangan budaya gitu. Ya mungkin karena tidak punya identitas apa ya tidak punya identitas, tetapi ya mau gak mau harus menciptakan identitas bersama itu. Ya ada persilangan budaya. Itu lalu yang tadi mungkin kenapa PSIS belum kembali jadi diri itu. Kalau itu harus sudah balik Mas. Sudah balik. Sudah latihan. Kira masih di Citarum. Di Magelang. Oh iya. Sudah latihan di Jatidiri kok. Sepertinya sudah latihan di Jatidiri. Kayaknya liga ini mungkin sudah balik. PSIS itu dulu saya diajak bapak saya itu nonton PSIS. Saya ingat itu dulu pertama kali nonton PSIS itu pas lawan Persebaya. Itu masih ada Arliston de Oliveira, kemudian Iko Mamputra kayak gitu. Lawannya Surabaya itu pas kuat-kuatnya itu ada Aji Santoso, Yusuf Eko. Tahun berapa ya? Tahun 97 kali ya. Itu pas kuat-kuatnya PSIS. Itu karena ya ikon Semarang mungkin salah satunya itu. Ya sepak bola. Iya, sepak bola juga. Soalnya kadang-kala tuh bisa Mas melihat identitas kota dari sepak bola itu. Betul itu. Saya ya gitu ya, misalnya ketika melihat Malang gitu ya, Arema gitu. Orang tuh bangga Arema, Arek Malang.
melihat Persebaya dengan boneknya itu, di kultur boneknya itu, kultur perlawanannya itu, itu kan bukan akhir-akhir ini saja toh. Bahkan istilah bonek itu saya mau ngegembel juga bilangnya bonek. Bonek. Karena kan kultur perlawanannya itu kan sejak lama ya. Surabaya sendiri itu kan susah payah ditaklukkan oleh Sultan Agung toh. Nah, Dia tuh susah payah menaklukkan Surabaya dengan pertempuran fisik face to face kayaknya susah. Lalu ya pakai strategi yang menurut pembacaan saya kalau sekarang tuh melanggar hukum humanitar internasional. Misalnya membendung Kalimas itu terus dikasih bangkai binatang sehingga itu kan sumber air orang Surabaya, jadi orang Surabaya minum situ penyakitan KB akhirnya bendera putih. Jadi ada kultur perlawanannya itu loh, apa namanya, kultur perlawanan itu bukan akhir-akhir tapi sudah sejak lama. Ya mungkin karena sejarah Surabaya sendiri panjang. Kalau Semarang kan siapa mas yang jadi bupati Semarang pertama? yang jadi bupati Semarang pertama itu Ki Ageng bukan? Kayaknya ya, Ki Ageng Benaran II. Ki Ageng Benaran II ya. Itu yang makamnya di Mugas itu ya? Iya, di Mugas. Yang makamnya di Mugas. Tapi kan Ki Ageng, Mas. Ki Ageng kan desa tuh. Belum kadipaten. Belum. Kalau Surabaya kan kadipaten Surabaya. Oh iya. Adipati dulu dia. Kalau Semarang kan Ki Ageng, pangkatnya kan masih Ki Ageng kayak Ki Dan Ageng itu Pemanahan. kan tidak hanya di sini kan, juga Apanya? makam banyak gitu. Iya, sama di Bayat ya. Iya. Sama di Bayat dia. Nah itu jadi itu mungkin Semarang itu dulu sebagai kota pelabuhan tuh kayaknya ya. Semarang tuh ramai itu ya setelah di apa namanya ya, dikaryakan sama VOC itu jadi markasnya VOC itu mungkin ya. Dulu kan orang zaman Mojopahit, Mataram itu pelabuhan ki ya, pelabuhan Jepara ya. Pelabuhan Kalinyamat, Jepara itu. Terus habis itu ada Lasem, Rembang, Tuban, Pekalongan bahkan. Itu yang pelabuhan-pelabuhan kuno. Semarang tuh mungkin kayaknya dulu bukan kota pelabuhan sejak masa-masa Pedang, lalu kemudian Mataram. Hanya ini aja apa Rawa-rawa kali ya. Iya. Terus jadi rame ya. Jadi kota itu ketika terutama mungkin ya pas VOC itu ya, Demak. Terus kan kayaknya ya mungkin itu kan sebagai Semarang itu diberikan hak gunanya mungkin ya, saya tahu ya kepada VOC kayaknya. Oh iya, dari Surakarta. Dari Surakarta ya, karena membantu di bidang Pacinan itu kan. Sejak itu terus dia bikin loji-loji gitu kan, iya. terus nari orang ayo tinggal di sini. Nah, tapi lojinya sekarang udah gak ada ya? Nggak ada kayaknya. Kalau Solo mah ada ya. Jadi Oh iya, kalau loji Solo gandrung. masih ada kalau Solo. Kalau Semarang. Semarang itu kayaknya udah jadi apa itu? Jadi bangunan. Iya kayaknya. Sudah ditukar. Oh, jadi bangunan. Sudah jadi biasa. bangunan. Iya. Kota lama itu ya. Nah, terus Mas Bintang, tadi Surabaya udah punya identitas ya. Nah, sebelum nanti kita ke penutup, apa yang dikampanyekan menjadi yang menjadi identitas Semarang itu, baik itu melalui sepak bola ataupun tradisi-tradisi yang ada. Karena kan di Semarang saya lihat meskipun kota tapi di pinggir-pinggir itu masih ada kultur yang masih dijaga, Mas. Ya, Karena misalkan ada kalau di Bustaman itu ada kempiuran, itu kan saya juga belum begitu paham ya. Kempiuran itu konon katanya memang ada ya leluhurnya Bustaman, ya di Bustaman, lalu mereka terus ada nyadran di Gunung Pati misalnya. Iya. Jadi ini sebenarnya Semarang itu juga punya peluang untuk mempertahankan identitas sebagai kota, tetapi juga masih sangat tradisional. Maksudnya masih kuat kulturnya. Jadi mungkin ini menjadi satu oleh pedesaan kampung yang kulturnya itu kultur tradisional, Mas. Jadi ya kulturnya kultur tradisional ya, kultur santri gitulah ya. Itu jadi misalnya ada pesantren yang tiap hari pasar tertentu, Selasa apa ya saya lupa, itu ada
pengajian di situ. Gitu. Jadi nyampur ya. Jadi yang poinnya itu menariknya adalah di wilayah-wilayah tertentu itu menjadi frontier gitu. Jadi apa ya namanya itu tempat orang itu yang dari berbeda kebudayaan itu berjumpa gitu. Itu berjumpa gitu. Jadi kalau misalnya ke Meranggen itu kan mungkin kulturnya lebih monokultur mungkin ya. Iya. Di dekat tempat saya Tlogomulyo, kemudian Purwomukti, Penggaron itu kulturnya kultur santri, dekat dengan Meranggen gitu ya, dekat dengan Meranggen, meskipun nggak sepanas Meranggen karena masih pohon-pohon kayaknya. Tapi juga di sana itu karena itu wilayah banyak perumahan baru, keluarga muda ke sana tahun 90-an. Jadi ada banyak perumahan baru. Jadi ya ada perjumpaan gitu yang membuat wilayah-wilayah pinggiran itu menarik, Kuat secara kultur. secara kultur kuat, tapi juga ada orang-orang baru yang bukan orang situ datang ke situ. Betul itu. Bawa kultur mereka sendiri-sendiri. Dan sekarang lagi marak itu di Gunung Pati banyak pondok-pondok salaf, maksudnya pondok-pondok yang singkat. Oh, ya. Masjid-masjid modern. Ya. Ya sebenarnya kalau mereka tidak kuat secara kultur bisa ini juga. Betul. Nah ini Semarang kan mau hari jadi. Mau hari Tanggal jadi tanggal tanggal 2. ya. Nah apa yang menurut Mas Bintang perlu ini yang istimewa yang harus dipertunjukkan oleh Semarang bahwa hari jadi keberapa? 400 berapa lupa. Iya. Yang apa ya? Kalau harapan aja ya. Iya. Harapan saya sebagai orang Semarang itu ruang-ruang perjumpaan publik itu semakin diperbanyak. Ya sekarang mungkin agak susah ya karena pandemi corona ya. Tapi ke depan mungkin setelah pandemi berakhir hidup berangsur-angsur pulih gitu. Ruang-ruang perjumpaan publik itu menurut saya mesti digarap gitu. Karena kan orang itu kan kalau mau sayang mesti kenal gitu ya. Kalau kenal ya sebelum kenal kan harus bersentuhan dulu. Gitu. Nah, ruang-ruang umum itu loh Mas, ruang-ruang publik taman. Kan sudah banyak sih ya sudah. Ya terima kasih juga lah untuk pemerintah. Saya tadi pagi main sama anak saya di Taman Metersat. Itu ada tempat futsal. Saya lihat pagi-pagi itu anak-anak kecil main bal-balan di situ. Saya juga senang juga gitu. Mereka nggak bambung sembarang kemana, tapi juga mainnya di situ. Anak saya juga bisa lari-lari kemana. Jadi ruang-ruang seperti itu diperbanyak menurut saya. Selain bentuk ruang, tapi juga misalnya ruang pertemuan yang acara-acara gitu. Jadi event. Jadi mungkin misalnya kebiuran Bustaman gitu ya. Ya yang macam-macam seperti itulah Mas yang mengangkat kultur kampung-kampung yang ada di Semarang. Jadi orang tuh bisa datang ke sana misalnya ke pas Bustaman itu. Oh sejarahnya kampung Bustaman itu kayak gini loh, sekalian makan gulingnya. Terakhir orang itu lebih kalau misalkan kunjungan ke Jawa ya, atau ke Jawa Tengah pasti langsung ke Jogja atau ke Solo. Tapi Semarang itu selalu terlewat. Kalau ya paling hanya sebatas untuk penginapan. Apa sebenarnya kan Semarang ya kaya juga wisata, terus sejarah juga banyak. Desa wisata juga ada. Desa wisata juga ada gitu. Tapi orang-orang kok melihat atau justru orang Semarang sendiri yang sebenarnya kurang percaya diri. Bisa jadi karena kurang percaya diri, bisa jadi ya cuek aja gitu. Itu juga bisa toh dengan orang hanya sebagai tujuan wisata perantara juga kita dapat duit dari situ juga mungkin ya. Mungkin mikirnya ya pragmatis gitu aja. Saya nggak terserah lah mau identitasnya apa, yang penting jadi duit. Saya kan menonton orang Semarang ini kan orang kebanyakan orang dagang, orang datang, orang jadi mungkin kulturnya lebih pragmatis itu. Jadi ya semoga ke depan dengan banyaknya acara dan ikon-ikon yang ada di Semarang ya orang tuh Semarang tuh bukan jadi sasaran antara tapi menjadi destinasi utama, tujuan utama orang datang. Kalau orang terkenalnya Semarang itu makanan, mbok wis bikin sentra makanan, kuliner misalnya.
ya toh, misalnya Iya. disebut jadi orang bisa datang ke Semarang untuk menikmati makanan-makanan Semarang yang terkenal enak gitu. Gitu Mas. Cukup kayaknya. Cukup Mas, ini udah buka ini. Oke teman-teman sekalian, kayaknya kita memang dibatasi oleh waktu ya Mas Bintang. Jadi, Siap. Mas Bintang juga puasa setengah Setengah. 1 jam lah, 1 jam puasa. Jadi gak enak juga kalau Mas Bintang bicara tapi gak sambil minum kan kita gak enak. Terima kasih teman-teman sudah menyimak, dan ini hanya baru obrolan kecil kita dari cerita-cerita kecil kita soal Semarang, dan tentu ke depan nanti kita akan lebih pada bagaimana kita melihat Semarang sebagai sentral gerakan kiri misalnya. Oh, iya. Syarikat Islam itu kan Syarikat Islam. cukup terkenal, lalu kota dagang gitu, atau kota sejarah itu. Jadi gerakan buruh juga ada di Semarang. Ya nanti kita ada banyak tema yang mungkin perlu kita diskusikan lebih lanjut. Jadi ini adalah obrolan kita sampai di sini dulu. Tunggu segmen berikutnya, diskusi-diskusi atau tadarus ilmu dan ngabuburit kita ke depan. Terima kasih teman-teman sudah menyimak, dan mohon maaf kalau kita masih sering lebih banyak guyonya malah ya. Itu teman-teman, terima kasih. Saya mohon undur diri, dan juga Mas Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa.